Dahulu kala, di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubayah dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dengan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di Pantai Air Manis. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana denganmu? Alhamdulillah sehat. Ada apa gerangan di sini? Ada kabar baik? Sekali. Kabar gembira apakah itu? Aku baru saja melihat kapal bersandar di pelabuhan Pantai Air Manis. Aku pikir kita berdua bisa menumpang di kapal tersebut sekembalinya dari tempat ini. Maksudmu kita berdua akan pergi merantau? Itu yang kumaksud. Apakah kau tidak bosan hidup miskin seperti ini? Bukankah kau ingin membahagiakan orang tuamu? Aku ini sangat ingin pergi, tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tidak tega meninggalkannya. Baiklah, bicaralah dengan ibumu. Jika sudah direstui oleh ibumu, datanglah kepadaku. Baiklah. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Ibu, aku ingin merantau ke negeri seberang dan merubah nasib kita dan membagikan ibu. Kenapa kau tiba-tiba sekali berani ibu ini? Pergilah nak, jika ini sudah menjadi keputusanmu, pergilah. Ibu, Malin pasti akan pulang dan membagikan ibu. Malin janji, Bu. Nah, silakan pergi. Terima kasih, Ibu. Malin akan pergi. Keesokan harinya, Malin, Kundang, dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Ada yang mengingatkan? Air putih saja, Bu, 2. Oke, baiklah, silakan menunggu. Terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya apa, Rasid? Hendak kerja apa kita di sini? Aku masih belum tahu. Sepertinya kita harus terus berikhtiar untuk mencari pekerjaan. tanpa mereka sadari percakapan dua sahabat itu terdengar oleh salah seorang pengunjung warung lain, yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Sepertinya mereka berdua butuh pekerjaan. Anak muda, apa kalian hendak mencari pekerjaan? Kebetulan saya sedang membutuhkan 2 orang pekerjaan yang kuat seperti kalian berdua. Sungguhkah Tuan, apakah kita bisa langsung bekerja dengan Tuan? Syukurnya, perkenalkan, nama saya Malin dan ini sahabat saya Rashid. Malin, Rashid, kalian ikut aku. Mulai besok kalian sudah mulai bekerja. Sekarang kalian istirahat dulu di rumahku. Nanti malam akan kujelaskan apa pekerjaan kalian berdua. Baiklah Tuan. Akhirnya
Malin dan Rosyid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu. Rosyid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja dibandingkan dengan Rosyid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi memperkerjakan Rosyid. Akhirnya Rosyid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan plan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Siapakah bilangan karyawan itu? Dia sepertinya berbeda dengan karyawan yang lain. Dia memiliki etos yang sangat baik dengan karyawan yang lain. Oh, anak muda itu pernah menentukan berapa? Ya, apa yang Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Setelah tahun demi tahun pun berlalu, Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat yang bernama Pantai Air Manis, yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rosyid, sahabat lamanya. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rosyid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Cepatlah pergi ke tepi pantai. Malin anakmu sudah berada di pantai. sungguh karena apa yang kau katakan itu? Tentu, Mak. Untuk apa saya berbohong? Setelah antar mak ke pelabuhan. Maden dan Rosyid bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai Air Manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, kaukah itu? Siapakah wanita tua itu, Kanda? Sepertinya dia mengenalmu. Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian kompang-kamping. Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Alhamdulillah, kau sangat terlihat sekali. Kanda, apakah wanita tua ini adalah ibumu? Tahulah, mungkin pengemis yang berpura mengenaliku. Ibumu! Nyala kau pengemis, kau bukanlah ibu. Bajumu begitu lusuh. Mendengar kata-kata Malin dan istrinya, Maden pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa.
Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Maden tersungkur ke tanah sambil menengadah tangan ke atas. Apa yang terjadi dengan putraku? Kutuklah dia. Sudah mencerminkan anak baik kau Malin. Kutuk kau dan istrimu menjadi jerapah. Dan dewa pun mengeluarkan rasengannya. Tiba-tiba terdengar gempuran di tengah lautan, di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat, dan kapal besar pun terguling. Dan akhirnya Malin dan istrinya dikutuk menjadi jerapah. Aku tidak tahu pengalaman pada kita.